Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini mari kita rindu beribadah kepada Tuhan. Seperti pujian yang baru saja kita naikkan. Selama kita masih ada kesempatan, amin. Saya percaya kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang menghargai kasih dan karunia Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pagi ini mari beribadah dengan hati yang tulus. Amin. Banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Bapa beri buat kami beribadah. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami ada dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu Tuhan kami rindu pagi hari ini kami memberi yang terbaik lewat pujian pengagungan kami kepadamu. Kami bersuka cita untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami. Roh Kudus berkaryalah. Jamah setiap kami yang hadir. Sehingga setiap kami yang datang pagi hari ini, kami akan pulang mendapatkan sukacita, mendapatkan kelepasan, mendapatkan jawaban dari Engkau. Kami bersatu hati, mengusir setiap roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Kami ikat patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Allah yang menaungi setiap kami dan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Puji syukur dari hati kami Tuhan. Puji syukur dari hatiku bila ku ingat akan Engkau, ku cinta Yesus, ku cinta Kau. Ku memuji, ku menyembah, ku memuji dan ku menyembah. Bila ku ingatkan kasih-Mu, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Naikkan puji syukur dari hatiku Tuhan. Puji syukur dari hatiku bila ku ingat akan nyatakan ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku memuji dan ku menyembah, ku memuji dan ku menyembah. Bila ku ingatkan kasih-Mu, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Oh, ku rindu kan Engkau, ku mau menyembah-Mu selalu. Dalam sinar kemuliaan-Mu
Puji syukur dari hatiku, puji syukur dari hatiku. Bila ku ingat hati cinta Kau Tuhan, Yesus, ku cinta. Ku menyembah, ku memuji dan ku menyembah. Bila ku ingatkan kasih-Mu, ku cintakan. Yesus, ku cintakan. Bapak Ibu angkat tanganmu, ku rindukan Engkau Tuhan. Ku rindu tanah, ku mau menyembah-Mu selalu dalam terang Kamu, ya ampun. Ku angkat hatiku, ku angkat syukur dari hatiku. Oh, bila ku ingatkan kasih-Mu, kasih sayang-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Mari menyembah, mari angkat suara-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Nyatakan kepada Tuhan, kami mengasihi Engkau. Ku cinta Yesus, ku cinta. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu lihat kanan dan kiri. Kita berikan salam namaste. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku, di hatiku ada cintanya. Oh, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada apa? Ada cintanya. Haleluya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Hari yang terindah, tunjuk Tuhan, dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Katakan, di hatiku ada cintanya. Oh, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan yang keras. Di hatiku ada cintanya. Wow, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bapak Ibu saja ya, jemaat aja. Ria. Suaranya nggak keras. Yang keras Bapak Ibu yang di atas boleh nyanyi. Haleluya. Sama-sama yang keras Bapak Ibu bilang,
Bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita mengasihi kita, amin. Kita bersyukur memiliki Allah yang bahkan kita bisa memanggilnya sebagai Bapa. Bapa yang penuh kasih. Meski terkadang kita menyakiti hatinya, bahkan lari meninggalkannya. Kita kecewa, kita marah untuk setiap rencana Tuhan yang belum kita bisa mengerti. Tapi Bapa menunggu kita kembali. Dia seperti Bapa yang menunggu anak bungsu kembali ke dalam pelukannya. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah mengasihi kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Mari Bapak Ibu, kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, mengasihi Tuhan lebih lagi. Banyak Bapak Ibu yang rindu, lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Selama nafas kami berhembus, selama jantung kami masih berdetak, kami rindu mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Mengasihimu lebih lagi, seperti yang Kau lakukan untukku, melayanimu lebih lagi. Kau segalanya Tuhan, Yesus Kau segalanya di hidupku. Mengasihimu lebih lagi, mengasihimu lebih lagi, seperti yang Kau lakukan untukku, melayanimu lebih lagi. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya di hidupku. Nyatakan Tuhan, Tuhan di dalam pikiranku, di dalam setiap langkahku, di setiap detak jantungku. Tuhan di setiap hembusan nafasku, ku mau lebih lagi menyenangkanmu. Mengasihimu lebih lagi, mengasihimu lebih lagi, seperti yang Kau
segalanya. Yesus kau segalanya di hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu lebih lagi. Seperti yang kau lakukan bagi kami, seperti yang kau lakukan untukku. Melayanimu lebih lagi. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya di hidupku. Angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan Tuhan di dalam pikiranku, di dalam setiap langkahku, di setiap detak jantungku. Tuhan di setiap hembusan nafasku, ku mau lebih lagi menyenangkan. Mari kita bangkit berdiri, katakan Tuhan di dalam pikiranku, di dalam setiap langkahku, di setiap detak jantungku. Oh Tuhan di setiap hembusan nafasku, ku mau lebih lagi menyenangkan. Menyatakan Tuhan di dalam pikiranku, di dalam setiap langkahku, di setiap detak jantungku. Tuhan di setiap hembusan nafasku, ku mau lebih lagi menyenangkanmu. Oh Tuhan di dalam pikiranku, di dalam setiap langkahku, di setiap detak jantungku. Tuhan di setiap hembusan nafasku, ku mau lebih lagi menyenangkanmu. Ku mau lebih lagi menyenangkanmu. Oh, ku mau lebih lagi menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dan teramat baik. Benar Bapa, ajar kami terus mengingat akan Engkau Tuhan. Biar setiap hembusan nafas, setiap detak jantung kami Tuhan, boleh terus memuliakan nama Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu lebih dari segala apapun juga dalam hidup ini Tuhan. Terima korban pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, sebagai dupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, untuk bungkus hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, untuk bungkus kehidupan kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nama Tuhan
Satu kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita boleh menikmati sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita buka kitab kita dan kita buka dari Mazmur pasal 105 ayat 4 dan 5. Mazmur 105 ayat 4 dan 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Judul firman Tuhan pada hari ini saya kasih tema adalah lupa. Banyak hal-hal yang acap kali membuat kita lupa. Lupa bisa terjadi karena kondisi kita yang terburu-buru, kondisi kita yang sedang terdesak, ataupun kita lupa karena kita dalam posisi yang ketakutan. Kalau misalnya kita baca kitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa baca di situ bagaimana ketika para perempuan datang menghampiri kubur Yesus, mereka melihat pada saat itu kubur Yesus kosong. Dan nampaklah juga orang yang berdiri dekat mereka yang memakai pakaian yang berkilauan. Dan ayat 5 dari Injil Lukas pasal 24 dikatakan mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan pada hari itu. Tetapi selanjutnya, ayat 6-nya, mereka itu berkata, ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kamu ketika Yesus masih di Galilea. Kondisi lupa sering menghampiri kehidupan kita. Sekali lagi karena keadaan kita yang takut, terdesak, ataupun juga memang kita belum pernah menghadapi situasi yang seperti ini. Sehingga rasa takut itu membuat kita lupa apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah diingatkan kepada kita sebelumnya. Sama seperti halnya ketika kita mau take off, pasti pramugari menjelaskan kepada kita cara-cara emergensi yang akan harus dilakukan ketika ada suatu peristiwa. Tapi saya yakin dan percaya kalau misalnya situasi yang terburuk terjadi, kita pasti lupa. Karena dalam keadaan panik kita lupa nih, mesti ngapain dulu nih. Jaket pelampungnya harus pakai seperti apa. Pakai pelampung dulu, dihidupkan dulu pelampungnya, dibuka dulu. Apa saya mesti keluar dulu dari pesawat sekecil itu? Padahal sebelumnya sudah dijelaskan cara-cara emergensi yang harus kita hadapi dan bagaimana caranya. Situasi seperti itu yang sering membuat kita lupa. Dan kita juga sudah minggu lalu kita sudah sama-sama membaca bagaimana situasi Daud dan kehidupan bangsa Israel pada saat itu ketika mereka melihat sosok Goliat. 1 Samuel 17 ayat 24 kita sudah sama-sama bacakan bahwa bangsa Israel pada saat itu ketakutan. Namun dikatakan cuma Daud, saya katakan seperti itu. Daud yang ingat bahwa dia memiliki pembela. Dia memiliki Allah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena pada situasi itu saat itu adalah suatu situasi yang asing. Mungkin sebelumnya mereka menghadapi orang-orang yang sepadan dengan dia. Tapi pada saat itu dia hadapi sosok Goliat yang tinggi besar. Sehingga ketakutan itu melanda diri.
Tapi sekali lagi, Daud yang berani, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang. Sekali lagi pertanyaannya, sama atau tidak Allah mereka dengan Allah Daud? Sama. Cuma permasalahannya, mereka yang ketakutan lupa. Mereka lupa punya Allah yang membela hidupnya. Hari ini kita mau refresh lagi pikiran kita, supaya kita tidak lupa bahwa kita punya Allah yang membela hidup kita. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Di sini kita bisa dengan jelas mendapat gambaran siapa, bagaimana Tuhan kita. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung ya, dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Sungguh luar biasa. Tuhan yang mau sengsara, Tuhan yang mau menderita kesakitan, Tuhan yang mau dihina, ditikam, diremukkan, supaya kita menjadi sembuh, supaya dalam keadaan sengsara kita bersuka cita. Dan melalui darahnya, matiannya, keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Dari ayat ini kita bisa membaca bagaimana kasih Tuhan terhadap diri kita. Cuma permasalahannya sekali lagi, kita sering lupa akan itu semua. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa. Begitu mengasihi kita, begitu baik dan panjang sabar kasih setia Tuhan. Kita sering lupa. Kita sering lagu akan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu sekalian mengikuti renungan Gereja Batu Karang setiap pagi, saat ini kita sedang membaca bagaimana kisah orang-orang sakit disembuhkan. Di situ kita bisa membaca yang Tuhan lihat cuma satu, yaitu iman mereka. Walaupun kita bisa membaca tingkatan iman mereka itu tidak sama. Ada yang beriman harus menjamah jubahnya baru sembuh. Ada juga yang bilang cukup Tuhan katakan saja maka akan sembuh. Ataupun juga ada yang beriman Tuhan harus datang maka akan sembuh. Tetapi dari semuanya itu Tuhan cuma lihat iman mereka, rasa percaya mereka kepada Tuhan. Dari imanlah
mereka memperoleh kesembuhan, bahkan kebangkitan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita beriman sama Tuhan. Untuk kita ingat siapakah Tuhan kita. Ingat penjahat yang bersama-sama dengan Yesus waktu dia disalibkan. Lukas 23 ayat 42 katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43 katakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan gak pernah ingat segala pelanggaran kita. Tuhan gak pernah ingat dosa-dosa kita. Inilah Allah kita, Bapak Ibu sekalian. Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup ini. Tuhan begitu baik dalam hidup ini. Pertanyaannya, kapan kita benar-benar datang kepada Tuhan? Iya, benar-benar datang kepada Tuhan, benar-benar ingat akan Tuhan. Kita sering kali ke gereja setiap minggu, iya kita datang ke gereja. Tapi apakah kita pada saat datang ke dalam rumah Tuhan, kita benar-benar fokus, kita benar-benar ingat akan Tuhan? Hanya Tuhan yang kita rindukan apa? Cuman sekedar karena kita bertugas, karena ini adalah hari Minggu, sambil menunggu mau buka, kita mengisi waktu, kita datang ke dalam rumah Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan diri saya, apakah pada saat ini saya benar-benar ingat akan Tuhan dalam hidup saya? Jangan sampai kita lupa, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita masih punya Tuhan, bahwa kita masih punya pembela dalam hidup ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa selalu ingat akan Tuhan? Yang pertama, mengagumi apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Kita sering nyanyikan pujian ini, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Tapi Maleakhi pasal 1 ayat 6 katakan, di mana rasa hormat, di mana rasa takut kepada Tuhan, rasa kagum akan Tuhan mendatangkan rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Rasa kagum ketika kita merasakan, aduh Tuhan, apa yang Kau perbuat kepada diri saya pada hari ini adalah baik adanya. Dan apa yang Kau akan perbuat di masa yang akan datang pada diri saya itu sungguh luar biasa. Mengagumi apa yang Tuhan perbuat, baik sekarang maupun yang akan datang. Itu membuat kita selalu ingat akan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan kepada kita penolong, supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya.
Sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kesepian. Tapi Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan hidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan lebih lanjut lagi, Yohanes 14 ayat 27. Tuhan memberikan, Tuhan meninggalkan. Apa Bapak Ibu sekalian? Damai sejahtera. Gak bisa kita dapat damai sejahtera dari dunia yang kita tempati sekarang ini. Di mana damai, di mana sejahtera. Tapi kepada kita Tuhan kasih komplit, bukan damai, bukan sejahtera saja, tapi damai sejahtera. Itu Tuhan kasih kepada kita. Jangan gelisah dan jangan gentar. Amin. Jangan gelisah dan jangan gentar dengan keadaan kita yang sekarang. Jangan kita gelisah untuk melihat masa depan. Jangan gentar, Bapak Ibu saya. Karena damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengingat Tuhan dan kita tidak melupakan Tuhan, adalah menaruh harap hanya kepada Tuhan. Setiap kita bangun pagi hari, selain nafas kehidupan yang Tuhan berikan, pasti hari ini kita punya harapan akan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Namun terkadang kita lupa menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharap Tuhan lebih daripada pengawal mengharap pagi. Lebih dari pengawal mengharap pagi. Menaruh haraplah sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jangan kepada kekuatan kita, jangan kepada kepandaian atau kepintaran kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri ataupun kekuatan orang lain. Tapi kita mengharap, berserah penuh sama Tuhan atas apa yang akan kita kerjakan. Kita berkeyakinan penuh bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ketika kita menyerahkan sama Tuhan, ketika kita menaruh harap hanya pada Tuhan, hasil akhirnya nanti kita yakin bahwa itu sudah seizin Tuhan. Baik itu hasilnya berhasil maupun hasilnya yang terkadang tidak berhasil. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Ada suatu kisah dari penjual tempe, Bapak Ibu sekalian. Suatu pagi wanita tua berkemas karena dia adalah penjual tempe. Subuh-subuh dia bangun, dia menghampiri keranjang bambunya. Dengan perlahan dia membuka daun pembungkus tempe itu. Ketika dia membuka, dia melihat pagi itu
tempenya belum jadi. Masih kumpulan kedelai yang belum terikat sempurna dengan kapas-kapas putih dalam peragian yang masih berlangsung. Tempe itu harus menunggu 1 hari lagi agar dia sempurna menjadi tempe. Ibu itu mulai gelisah. Bagaimana kalau tempenya tidak jadi? Apa yang bisa saya jual pada hari ini? Apa yang bisa saya makan pada hari ini? Ibu itu ingat sama Tuhan. Dia pejamkan mata dan dia berdoa. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Maha Pemurah lagi penyayang. Bantu aku ya Tuhan. Jadikan kedelai ini sempurna menjadi tempe. Amin. Ibu itu lalu menutup kembali tempe itu. Dipegang daunnya dan dia merasakan hangat pada tempe itu. Dan dia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Ketika dia mau berangkat keluar rumah, dia kembali mengintip apakah tempenya sudah jadi sempurna. Tapi ketika dia mengintip, dia buka itu, tempe itu tetap tidak jadi. Tetap berwujud kedelai yang belum sempurna. Masih banyak rongga-rongga yang belum terpenuhi oleh kapas-kapas putih itu. Sebelum berangkat dia doa lagi. Dia tumpangkan tangan kepada tempe itu. Dia berkata, Tuhan, aku yakin tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang ajaib. Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib, dan aku yakin Tuhan, dalam nama Yesus tempe ini akan sempurna. Amin. Lalu ia berangkat ke pasar. Dengan bernyanyi, dengan berglori dia berjalan. Dan sampai di pasar, dia sudah punya keyakinan penuh bahwa Tuhan sudah menjadikan tempe ini sempurna. Tidak berwujud kedelai lagi, tapi sempurna tempenya. Di lapaknya dia buka tempe, dia gelar tempe itu, dia intip lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tetap tempe itu belum sempurna, belum bisa dijual. Tanpa sadari air mata mulai menetes. Dia berkata, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa doaku tidak terkabul? Tuhan, apa salahku? Tuhan, apa? Di mana Engkau? Dalam batinnya dia juga berkata bahwa Tuhan sudah melupakan dia, Tuhan sudah meninggalkan dia. Terbayang sudah bahwa dia hari ini harus kelaparan karena dia tidak punya rezeki untuk membeli makanan. Dia tertunduk, dia menangis. Satu persatu penjual tempe yang lainnya sudah meninggalkan lapak dagangannya. Dan hari itu cuma dia yang berada di tempat itu. Dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan lesu dia menangis. Perut sudah mulai lapar. Namun tiba-tiba ada suara.
Di tengah keputusasaan dia ada suara. Ibu, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dia mengadah dan dia melihat. Hah? Benar ibu mencari tempe yang belum jadi? Benar. Dia teringat tempe yang dia punya, yang masih dalam daun. Dan dia langsung berdoa lagi, Tuhan, jangan jadikan tempe ini tempe yang jadi. Tetap menjadi tempe yang belum jadi Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Biarlah tempe ini tidak sempurna, tidak jadi. Amin. Ketika dia buka tempe itu, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tempe itu tetap belum jadi. Tanpa dia sadar, dia melompat, dia teriak, haleluya, tempenya belum jadi. Dia bertanya, kenapa ibu mencari tempe yang belum jadi? Ibu itu bilang, anak saya suka sama tempe. Dia sedang sekolah di luar negeri. Kalau saya kirim tempe yang sudah jadi, ketika tempe itu sampai tempat dia, tempe itu sudah busuk. Tapi minggu ini dia benar-benar pengen sekali dengan namanya tempe. Saya sudah mencari sekeliling, berkeliling, pindah-pindah pasar, tapi saya tidak menemukan tempe yang belum jadi. Dan saya bisa dapatkan tempe yang belum jadi itu kepada ibu. Berapa Bu semuanya? 50.000. Ibu itu mengeluarkan dan dia membayar 300.000. Banyak sekali Bu. Iya, 50.000 untuk tempe, 250 untuk tempe yang belum jadi. Dari kisah ini kita bisa ambil bahwa terkadang kita memaksa Tuhan untuk memenuhi doa dan harapan kita. Namun kita lupa bahwa Tuhan sudah memiliki rencana yang lebih besar di dalam hidup kita dibanding apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Tuhan sudah punya yang lebih besar dalam hidup ini. Namun sekali lagi terkadang kita lupa. Terkadang kita lupa itu. Ingatlah akan Tuhan. Ingat akan Tuhan, jangan lupa Tuhan. Berdoa untuk apa yang akan kita kejar hasilnya. Kita serahkan sama Tuhan. Jangan paksa dia. Karena dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak lupa? Yaitu meneladani apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Ketika kita ingat Tuhan, pastilah ada keinginan kita untuk meneladani apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan mau kita ingat akan Tuhan. Ketika kita menderita sengsara, walaupun itu baik yang kita lakukan, kita tidak mengancam. Sebab itu kasih karunia Tuhan. Dan menyerahkan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Ketika kita dicaci maki, kita tidak membalas dengan caci maki. Sikap penyangkalan diri, memikul salib adalah suatu tanda bahwa kita meneladani dia, bahwa kita tidak lupa
siapakah Allah yang begitu mengasihi kita. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, kiranya menjadi berkat buat kehidupan kita. Mari janganlah kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Kagumi apa yang Tuhan sudah perbuat bagi diri kita. Taruhlah harapan sama Tuhan. Dan teladani apa yang Tuhan telah perbuat bagi diri kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Ia saja jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan aku. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diriku. Percaya Dia tak jauh dariku. Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, berdoa sama Tuhan. Ambil sikap doa, berseru sama Tuhan. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Selama masih punya Tuhan, ada pembelaan di dalam hidup kita. Gak usah gelisah, gak usah takut, gak usah. Tutup matamu, ungkapkan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi takut. Mungkin hal ini baru di hadapanmu, masalah ini baru di hadapanmu. Firman Tuhan katakan, ingat, selalu ingat akan Tuhan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Dia tak jauh, Dia hanya berdoa. Terus berdoa sama Tuhan. Ungkapkan. Datang kepada Allah yang hidup, datang kepada Bapa, Allah yang mengasihimu, Allah yang peduli atas hidup,
pernah meninggalkanmu. Allah yang memberikan engkau kekuatan. Allah yang memberikan damai sejahtera atas hidupmu. Berseru sama Tuhan saja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau rasa gelisah di hatiku bila kalang kabut tak menentu hidupku. Ingat masih ada seorang penolong bagiku. Yesus tak pernah jauh dariku. Bila cobaan, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Gak bisa, gak kuat kita nanggung sendiri. Serahkan sama Tuhan pagi hari ini. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, kami memanggil namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan roh ketakutan, roh intimidasi yang ada dalam diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus patah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkemenangan, kami beriman penuh hanya kepada Tuhan kami, Allah yang hidup. Kami yakin dan percaya ada pembela atas hidup kami, ada jalan keselamatan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melalui segala akal menjaga hati dan pikiranku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Yes, paling meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapa yang berkati, lambaikan tangan, beri kemuliaan buat dia. Ya. Nyanyi ini mengingatkan kita, sayang ini Alisa ya, jadi kalau pintu tirai dan ruang Maha Suci ini, ketika Yesus mati, pintu tirai terbelah, robek dari atas ke bawah. Artinya, kalau dulu imam besar, ya hanya boleh masuk ruangan suci, ya. Tapi makanya katakan imam itu sebagai perantara, tidak. Tapi sekarang melalui kematian Tuhan, Yesus ini ya mati,
juta, sehingga kita dengan mudah ya datang kepada Yesus, tolong saya. Ya dulu katakanlah minta tolong pendeta, dia kata tidak, karena kita datang sendiri. Dia sejauh doa. Dia sejauh doa. Dia sejauh doa. Ya makanya firman Tuhan mengingatkan kita dekat dengan Tuhan. Ya kadang kita lupa ya. Namanya manusia kadang lupa. Iya ya lupa gitu ya. Ya lupa gitu. Ya kadang ini lupa ya. Tapi malah firman Tuhan kita diingatkan kembali. Maka kita ulangan. Ya, maka kita ulangan diulang lagi, diingetin lagi. Ya, mana manusia sering lupa. Ya, lupa siapakah Tuhan yang kita sembah ini. Ya, bukan dia Tuhan yang mati, bukan. Tapi Tuhan yang hidup, bahkan dia katakan dia yang Alfa dan Omega, bahkan dia hidup dan bangkit, dan dia yang megang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang megang umur panjang, dia yang memberi rezeki, dia memberi kesehatan, dia segala-galanya. Ya kadang kita lupa gitu ya. Iya ya. Ya, maka saya sering suka singgung lewat firman Tuhan. Ya, sebagai makanan Pak Tony suka lupa. Iya ingat ya. Sebab ayat-ayat emasnya dia sendiri, Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala kebutuhannya. Ya, kebutuhan diriku. Jadi kuat lagi iman kita ya. Kadang kita lupa akan Tuhan, sebagaimana anak lupa akan kebaikan papa, mama. Ya, iya, mama kita baik ya. Sejak di kandungan Tuhan pelihara, sekolah pelihara dengan baik. Ingat anak kita ingat iya ya, ingat Bapak Tuhan baik, mama kita baik, demikian juga kebaikan kita. Maka kita juga belajar ya supaya kita ingat akan kebaikan Tuhan, mengagungkan akan kebaikan Tuhan, dan berharap sepenuh kepada Tuhan, dan meneladani Tuhan dalam perbuatannya ya hatinya, dan juga kita berharap sepenuh kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Ya, apa jadi kebutuhan kita, apa jadi kebutuhan kita berharap sepenuh kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kepada Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik dan terlalu baik. Hari ini Kau ingatkan kami melalui firman-Mu. Sering kami lupa akan Engkau. Sering kami akan lupa akan Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang luar biasa. Di kayu salib sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kesembuhan, sumber penyataan, sumber pengharapan kami. Maka pada pagi hari ini beban-beban kami boleh Engkau angkat, dan kami pulang dengan satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Kalau hari kami mengalami ketakutan dengan persoalan hidup, kecemasan dengan hidup yang kami jalani, kekhawatiran dengan hidup yang kami hadapi, hari ini Engkau ingatkan, ampuni dosa kami lupa akan Engkau. Satu perkara, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-sekali tidak membiarkan kami. Bapa Tuhan, Allahku mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sampai lupa akan Engkau, sehingga membuat kami stres dengan hidup yang kami jalani. Tapi hari ini beban-beban kami Engkau sudah pikul. Kami melangkah hari ini dengan iman. Di mana besok kami mencari nafkah, di mana saat kerja, Engkau akan menyertai kami. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami. Buat tangan kami, pekerjaan kami, kuliah kami, nikah kami, dan segala kebutuhan anak kami. Dari semua buat Theo dan Tasya yang akan menikah tanggal 27 Agustus. Cukupkan segala kebutuhan nikah dan masuk nikah yang kudus, nikah yang diberkati oleh Tuhan. Saudara kami yang sakit juga Engkau jamah satu persatu. Yang berulang tahun hari ini Kau berkati. Yang ulang tahun pernikahan mereka juga Kau berkati mereka. Yang belum dapat jodoh, berikan jodoh yang baik. Sore hari ibadah sesi yang kedua Kau berkati kebaktian kaum muda, Kau berkati kebaktian wanita, Kau berkati kebaktian sekolah minggu yang kami akan mulai bulan depan. Engkau juga berkati kami guru-gurunya. Kami mohon melayan Tuhan dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Michael dalam pelayanannya sore hari untuk melengkapi suatu ibadah. Kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan.
Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa motivasi yang tidak baik, tapi dari hati, dasar hati kami yang tulus, ikhlas Tuhan. Dan kami memberikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, satunya lain antar kami dengan selamat, kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Saudara yang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan berwajahnya kepada saudara, Tuhan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang.